Selamat sore semuanya. Di sini tanggal 16 Februari jam setengah 4. Kali ini gue bakal update market dan bahas metrik-metrik apa saja yang kira-kira penting buat market kripto. Pertama-tama gue di sini bakal bahas tentang di technical dulu, di USDT dominance dulu seperti biasa. Kalau misalnya kita lihat secara weekly-nya masih sama. Ini dia tertahan di area supply zone-nya. Ada potensi dia akan melakukan penurunan dan itu akan goods for altcoin ya. Karena mendapatkan flow di sini. Penurunan itu targetnya ada di 7326 sampai 7019 ya, di area situ. Lalu untuk target keduanya itu ada di area 6325 sampai 5916 ya. Dan kalau kita lihat cara closing weekly-nya, berusaha closing ini dia ini ya, inside bar tambah juga ini ada doji ya. Ada potensi dia akan melakukan pelemahan. Kalau misalnya secara candlestick di sini good for altcoin untuk minggu ini ya. Seperti itu. Lanjut mungkin kita di daily-nya. Di daily-nya belum ada structure yang dibuat sama sekali di sini. Kalau kita lihat juga sebentar. Nah, seperti ini ya. Di daily-nya belum ada, masih bullish, sangat-sangat bullish. Kalau dalam acuan daily ini kita pakai nggak ada, belum ada ini ya. Structure yang terbentuk dia masih ranging di area ini. Lanjut mungkin bahas di 4 jamnya ya. Di 4 jamnya ini ada yang menarik karena dia berhasil membuat lower low dan sekarang dia ada potensi membuat higher low ya. Yang dimana itu adalah structure shift untuk bearish trend ya. Di sini ada dia sedang berada di area supply dan area golden ratio-nya juga. Jadi good ya for altcoin kalau misalnya dia bisa bertahan di sini. Lalu penurunan akan terjadi sampai di 7430 sampai 7103 ya di area ini. Di area demand-nya ini gue mungkin ini bahasnya sebagai demand ya. Nah, di area situ untuk area terakhirnya. Seperti itu ya. Lanjut mungkin di total tree-nya, kita bahas total tree. Secara weekly-nya juga ini berada di area critical area ya. Yang dimana kalau kita lihat, ini kan sebenarnya double top di weekly-nya. Cuman dia belum berhasil break neckline-nya. Yang dimana ada potensi ini akan rebouncing ya. Ada potensi rebouncing dari sini. Kalau misalnya kita lihat secara structure dan juga ininya, price action-nya. Kita garis di sini, area demand-nya di sini, lalu ada potensi dia shoot up ke atas sampai ke area supply-nya. Area supply itu di harga 839 sampai 885 ya untuk melakukan kenaikan sementara. Jika di sini di break maka ada potensi dia akan ke 1,15 triliun market capital ya di crypto market ini. Untuk sekarang karena gue lihat closing daily-nya itu closing closing weekly-nya itu dia eh, doji candle dan juga di sini dia membuat inside bar yang dimana inside bar itu adalah potensi reversal trend. Jadi untuk weekly-nya minggu ini goods for altcoin ada kemungkinan recovery karena minggu kemarin sudah dam yang sangat besar ya. Tapi yang di sini yang bikin gua khawatir adalah di daily-nya dia membuat namanya rising wedge pattern di sini yaitu dimana continuation for bearish trend akan terjadi. Dan jika kita lihat dari POV lain di sini ada potensi dia rejecting dari area supply-nya di area nah ini ya. Rejecting dari area supply-nya di 737 sampai 774. Jadi masih ambigu ya di total tree-nya ini malah mendukungnya dia bearish berkelanjutan. Tapi lanjut untuk di 4 jamnya ini dia sudah membuat higher high yang dimana ada potensi dia sekarang membuat namanya higher low ya. Sorry, lower high ya. Di area golden ratio-nya 707 sampai di area trendline-nya ini. Jadi kalau misalnya di trajektorinya seperti ini. Dan dia akan lanjutkan ke atas. Jadi untuk sekarang di 4 jamnya untuk midterm-nya dan untuk di weekly-nya ini sangat mendukung untuk bullish ya buat altcoin. Lalu bagaimana dengan Bitcoin-nya? Di Bitcoin-nya sedang membuat namanya symmetrical triangle yang dimana ini bisa berarti dua arah, bisa dia break atas atau break bawah ya. Namun ketika kita lihat berdasarkan indeksnya itu mendukung untuk minggu ini dia akan melakukan kenaikan sampai ke minimal tuh ke 17.500 lah ya untuk critical area-nya. Kalau misalnya kita lihat secara weekly-nya sebenarnya dari minggu lalu udah gua gambar ya, dari 2 minggu lalu kalau misalnya dia berada di area demand-nya dan closing 2 minggu ini
masih berada di area di mana ya, di area 71 sampai 68.000. Jadi ada potensi dia akan recovery ke atas sampai 78.800 untuk target pertamanya dan target keduanya 86.800 sampai 94.500 ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari perspektif lain di sini, bentar lupa mana ya, weekly-nya. Nah ini ya, dia sudah break pattern namanya double top. Dia harus break ini ya, harus retest neckline-nya untuk konfirmasi akan melakukan penurunan sampai 54.600 sampai 51.600 ya. Jadi seperti itu. Untuk di daily-nya sama, belum ada pergerakan yang signifikan. Ini masih dalam fase distribusi atau masih dalam fase sideways ya. Menandakan belum adanya volume yang terkonfirmasi. Dan juga kalau misalnya kita lihat di 4 jamnya, ini masih sangat-sangat vertical triangle ya. Belum ada arah yang pasti. Dan berdasarkan kita udah kolektif data, kalau misalnya USD dominance-nya ini akan melakukan penurunan atau trendnya akan mengencang ya. Jadi ada potensi ini akan juga break area 71520 untuk ke area supply-nya di area daily-nya di eh, di area 74 sampai 78.000 ya. Seperti itu. Di market sekarang masih uncertainty ya, belum ada kejelasan. Kita bisa ambil ini ya, bisa ambil kesimpulan ini 60% bullish dan 40%-nya bearish ya. Dan ini beberapa update trade plan yaitu BNB masih floating. Lalu ada juga di Trump, Trump masih running ya. Lalu ada juga di SUI, SUI masih floating juga. Lalu ada di Dash, Dash juga masih floating ya. Di 4 koin itu, lalu yang take profit mungkin PP kemarin udah take profit, lalu yang stop loss itu ada di LTC sama di ini ya, Link ya. Ini Link USD. Nah ya sebenarnya dari sini juga kita bisa ambil opportunity lagi karena ini masih ini ya sudah membuat higher high, udah breakout structure-nya dan ini ada potensi dia akan melakukan kenaikan dari sini karena berada di area golden ratio-nya. Target itu ada di $10 sampai $9 ya. Seperti itu. Untuk sekarang itu saja sih yang mungkin bisa diupdate. Mungkin update tentang matrix-matrixnya yang kemarin minggu dan sekarang masih ini ya berkesinambungan. Yang pertama itu ada di ini ya. Lihat yang pertama itu di sini berdasarkan ini ya monthly closing-nya, quarterly returns-nya di sini Bitcoin tuh 80% itu di Februari tutup dengan ini ya hijau ya. Persentasenya hijau dan ada potensi history repeat itself ya. Mungkin kemungkinan akan hijau di akhir Februari ini. Walaupun ini sedang berada di fase ini ya bearish trend yang belum terkonfirmasi secara long termnya bahwa ini akan kembalikan arah. Kalau misalnya kita lihat juga di sini dari CryptoRust, altcoin itu ada potensi bottoming berdasarkan dari ini ya, order dominance-nya. Jadi order dominance itu apa? Jadi semua keseluruhan ini ya koin-koin kecuali 10 koin teratas ya. Di sini kalau kita lihat historinya dari maka 2024-2025 sama dengan ini ya bull marketnya. Jadi di sini polanya sama dan di sini relative strength index-nya menunjukkan dia akan crossing. Yang dimana jika ini terjadi ada potensi berdasarkan dari Januari sampai Mei 2021 ini ada potensi kenaikan sampai sekitar 40%-an ya dan itu good for altcoin dan itu akan menandakan alt season ya di sini. Kalau kita lihat berdasarkan history datanya. Lanjut mungkin dari ini ya, dari crypto robber over 4 million dollar US dollar itu akan terrealisasi jika Bitcoin naik sekitar 10%, yang dimana kita tahu market itu kan mengejar likuiditas yang terbanyak dan ada potensi jika ada posisi short yang ini ya yang banyak sekitar 4 million dollar ini ada potensi dia mengejar ke situ ya. Jadi potensi recovery masih berlanjut. Kalau kita dari chartingnya ini
kumulatifnya sampai di 69.000 ya, perkiraan. Lalu lanjut dari ini ya, CryptoRust, dari sama juga di sini, 21 koin kripto itu ETF-nya lagi diajukan ya. Di sini beberapa nama ETF-nya, yang pertama ada AV, ada Atom, AVAX, BCH, dan sebagainya. Tapi ini belum menjadi konfirmasi karena belum approval ya, masih dalam pengajuan. Jika ini di-approve, maka ada potensi likuiditas baru ke 21 koin ini akan semakin ini ya, banjir liquidity ya, karena ada ETF yang masuk seperti itu. Lanjut di sini ada dari Crypto Goods juga, Bitcoin di sini dia ini ya, memberitahu indeks tentang Bitcoin supply and profit loss. Di sini sudah mulai berdekatan ya, yang di mana jika ini berdekatan dan hampir crossing, ini berarti jumlah posisi posisi yang profit dan posisi yang loss itu sama, yang mengakibatkan kapitulasi di market, dan itu akan recovery ya, berdasarkan dari historical datanya di sini. Dan di sini udah mendekati ya, seperti itu. Mungkin itu beberapa, matriksnya yang bisa gue jelasin, nanti gue update lagi kalau misalnya ada metrik-metrik baru. Thank you semuanya udah nonton.